Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, Shalom Elohim. Welcome to JC Ministry, berkat pagi. Suatu kehormatan boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk memasuki hari yang baru dalam pujian penyembahan dan renungan singkat dan dalam doa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita, bersyukur untuk semuanya. Terima kasih buat semua waktu yang diberikan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Selamat pagi Tuhan, Kau luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bawa korban syukur kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan
Kau sungguh baik Tuhan. Kami sembah, bawa pujian, hormat dan syukur kami bagi Bapa yang selalu baik. Kau sungguh baik, terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh kau besar, sungguh kau hebat Bapa. Tak terbilang kebaikanmu, tak terukur setiamu. Sungguh kau dahsyat, kau ajaib. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, Tuhan. Bapa kau yang ku rindu. Sungguh kau baik, kau manis, lebih manis dari madu. Firman-Mu kekuatan, menara perlindungan kami. Takkan ku takut, takkan ku goyah. Kau Bapa selalu sertaku. Kau setia, kau mulia, ku sembahkan. Kau mulia. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Katakan, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Oh, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Boleh sama-sama katakan, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Oh, kau sungguh berarti di setiap jalanku. Oh, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Oh, Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi boleh katakan di hadapan Tuhan, Yesus, kau anugerah terindah. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yeah. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yeah. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yeah. Yesus, kau
Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kami percaya bahwa Kau segalanya dalam hidup kami. Kau luar biasa Tuhan. Firman Allah berkata, saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sesuatu yang benar-benar baik, Anda dan saya akan pasti rasakan. Dengan jalan kita merasakan dulu, mengecap dulu, baru kita mulai melihat semua kebaikan Tuhan. Sebab itu jika kita menjadi Kristen tapi tidak pernah mengalami Tuhan dalam hati kita, itu sangat-sangat berbeda dengan kita menjadi Kristen dan kita bisa membaca firman, kita bisa beribadah, kita bisa memiliki agama, tapi itu sangat berbeda sekali, saudara. Kemarin saya bertemu dengan seorang ibu yang dia katakan seperti ini, saya sangat diberkati. Setiap mendengar saya bernyanyi, dia katakan saya pasti nangis. Karena saya sendiri juga tidak kemudian punya rencana bikin orang nangis. Saya kadang ketika saya nyanyi pun itu saya tahan. Kalau bisa ditahan saya tahan, saudara. Tapi kadang juga tidak bisa ditahan ya. Tapi ibu itu tidak berkata bahwa ketika saya bernyanyi dan sedang menangis, tapi dia katakan ketika saya bernyanyi, dia mendengar, dia selalu nangis. Dan saya percaya bahwa mungkin setiap lagu itu bisa memberkati dan berbicara kepada ibu itu pada saat itu juga. Karena lagu yang kita nyanyikan itu adalah firman yang sedang dilepaskan, pesan yang sedang kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Kita sedang menyatakan deklarasi iman, atau kita juga sedang mendengarkan pujian, dan itu juga menjadi pesan Tuhan buat kita. Karena itu firman yang dinyanyikan. Berbicara tentang mengecap kebaikan Tuhan, saudara, tidak pernah luput dari apa yang akan kita alami, saudara. Jadi kalau kita mengalami ditolong Tuhan, artinya kita ada di jalan di saat terjepit, betul? Kalau kita mengalami dihibur oleh Tuhan, berarti kita ngalamin sedih dulu, benar gak Bapak Ibu? Kalau kita mengalami seperti hidup kita, kok ngalamin proses, ngalamin kayaknya udah babak belur dan sebagainya. Karena ternyata Tuhan sedang proses kita. Ketika kita mengalami dikuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dibuat mujizat, dibuat jalan-jalan yang sulit di tengah padang gurun. Dan situ kita akan rasa, oh iya Tuhan itu pertolongannya tepat pada waktu. Dan itu kita akan rasakan, betul? Akan berbeda dengan orang. Makanya ada orang yang pernah bertemu dan dia katakan, kayaknya susah ya ikut Tuhan ya. Kayaknya sulit untuk dimengerti jalan-jalannya. Firmannya juga sulit untuk dimengerti. Belum lagi gak ngerti harus seperti apa menjadi pengikut Yesus. Saudara, karena mengikuti Yesus itu bukan dari sini sebenarnya, tapi dari hati kita. Dari hati kita akan mengalir sesuatu yang kita rasakan cintanya. Yang akan kita rasakan kasihnya, itu akan mengalir dari sini. Tidak peduli apa kita hari ini, siapa kita hari ini, Bapak Ibu. Kalau engkau mulai berdoa, Tuhan, saya ingin dong mengalami engkau. Saya ingin mengalami experience tentang kasih-Mu, tentang kebaikan-Mu, tentang engkau. Saudara, mungkin engkau akan mulai merasakan, oh iya kasih Tuhan tuh seperti ini. Ketika orang diselamatkan, engkau akan ngerami, aduh Tuhan saya tadinya gak pantas tapi Tuhan selamatkan. Ketika saudara ngalamin kesulitan dan engkau ditolong, aduh Tuhan ini rasanya ditolong Tuhan. Betul saudara, kau ditolong oleh temanmu, engkau akan berterima kasih luar biasa. Betul, aduh makasih ya, aduh thank you banget. Itu gak akan berhenti. Nah bagaimana ketika saudara mengalami ditolong Tuhan? Apa yang kita lakukan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan membawa syukur. Sebab itu kenapa kita memuji Tuhan, kenapa kita menyembah, kenapa kita meninggikan Tuhan, kenapa kita kemudian ketika ditolong Tuhan kita baca firman Tuhan lagi. Karena ternyata firman Allah ini akan menguatkan kita lagi, saudara. Dan salah satu contoh saudara, ketika kita ingin mengalami Tuhan, saya memberi contoh tentang anggur, saudara ya. Jadi anggur itu di Israel pada zaman itu, saudara, kalau di Israel itu terkenal dengan buah yang manis sekali. Jadi setiap beberapa kali saya pergi ke sana, selalu identik, mereka selalu katakan buah di sini tuh enak dan beda
dengan buah yang dari tempat lain. Karena memangnya tanah perjanjian ya, tanah yang diberkati Tuhan, saudara. Dan di sana ketika pergi ke satu tempat dan situ saya melihat pohon anggur seperti ini. Pohon anggur itu saudara ternyata ketika akan dijadikan kayak kita tahu kita minum wine ya. Itu kalau pada zaman dulu ketika mereka ingin menjadikan dari anggur buah itu menjadi anggur yang akan diminum. Dan itu anggurnya itu berbagai macam. Ada anggur yang tua, ada anggur yang terbaik ketika Yesus membuat mujizat dikatakan di Kana. Itu kan dikatakan ada anggur yang terbaik, ada anggur yang memang kurang baik. Jadi kalau pada zaman pesta dulu itu ada anggur yang disajikan dulu yang misalnya ada anggur yang tidak kurang baik, kemudian ada anggur yang terbaik yang akan disajikan. Yang kalau kita tahu bersama anggur yang terbaik itu mahal dan itu tua, ada tahunnya. Dan tahu gak saudara kalau kita pernah mendengar ya, mungkin ada yang belum pernah dengar, anggur itu cara pembuatannya pada zaman dulu itu harus ada kayak tempat di situ dan kemudian itu diinjak-injak oleh kaki. Jadi bayangkan kaki itu tuh nggak ada harganya kan sebenarnya ya, kotor, kayaknya namanya kaki saudara. Kita aja nggak mau saudara kalau diinjak orang kan gitu saudara. Nah anggur itu untuk menjadikan dia minuman pada saat itu ya, kemudian raja-raja pada zaman dulu itu akan minum wine dan sebagainya saudara. Bahkan lambang selalu dalam Alkitab dikatakan anggur, madu kan seperti saudara selalu diceritakan minyak saudara. Nah, anggur itu dia mesti diinjak-injak. Jadi sampai kalau saudara pernah lihat pesta pada zaman dulu, kadang mereka putri-putri itu mereka berkumpul atau bukan putri ya, kalau mereka orang istana iya. Tapi kalau mereka perempuan-perempuan pada saat itu Yahudi, mereka akan sambil nyanyi-nyanyi pakai lagu, mereka injak-injak anggur-anggur itu sampai jadi becek-becek gitu-gitu. Tapi Anda bisa bayangkan gak? Even udah cuci kaki pun, tapi kan tetap namanya kaki tuh gak enak saudara. Tapi ketika sudah diinjak dan kemudian dijadikan anggur saudara, kemudian disaring lagi, kemudian ada prosesnya, kemudian juga ditunggu lama gitu, gak langsung. Anggur yang enak itu anggur yang tua. Dan saudara kemudian akan menjadi wangi, enak saudara, mahal saudara. Jadi seperti itu saudara. Mungkin satu contoh soal ketika Anda ini mengecap kebaikan Allah harus ada prosesnya. Jadi mungkin seperti contoh anggur ini, ketika engkau mungkin diinjak, ketika engkau dihancurkan, brokenness, ketika engkau kayaknya nggak ada harga diri diizinkan Tuhan. Tapi kan saudara bisa merasakan nanti bagaimana caranya diangkat Tuhan. Betul? Karena kan firman Allah berkata bahwa ketika hanya orang yang mau direndahkan yang akan diangkat tinggi. Kalau Anda tidak mau direndahkan, malah kita mau meninggikan diri, ya sampai kapanpun susah untuk Tuhan meninggikan kita, menyatakan kemuliaannya. Tapi saudara, ketika engkau direndahkan, engkau akan mengalami experience yang saya katakan tadi, kecaplah dan lihatlah. Engkau akan mengecap rasanya direndahkan, gak enak, diinjak-injak, sakit, harga diri gak ada. Tapi engkau akan menjadi seperti anggur yang manis saudara. Engkau akan melihat kemanisan daripada Tuhan. Engkau akan mengalami dari sini dan itu akan mengalir bahwa sesungguhnya Tuhan itu kekuatan, pembela, menguatkan kita, mengangkat dari yang jatuh, yang hancur jauh, dan membuat kita boleh melihat keindahan di dalam Tuhan saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang di masa penghancuran, brokenness saudara, mungkin itu lagi memang Tuhan izinkan. Tapi ingat, kalau engkau mengalami itu, akan datang waktunya engkau akan menjadi seperti anggur yang manis saudara. Akan melihat keindahan, kemanisan di dalam Tuhan. Kau akan mengalami dari sini dan akan tahu bahwa Bapa itu tidak selama-lamanya kita dihancurkan, tapi itu semuanya untuk membuat kita seperti contohnya anggur yang manis. Jika saudara sedang ada di masa itu, mari arahkan tanganmu ke layar. Bapa, hamba berdoa, kuatkan, hiburkan, mampukan, dan buat kami boleh melewati itu dan melihat bahwa kami sedang di masa penghancuran, brokenness. Kami sedang di masa diinjak-injak. Kami sedang di masa gak dianggap. Kami sedang ada di masa yang gak dipedulikan. Kami sedang di masa direndahkan. Tapi akan datang waktunya kami akan menjadi anggur yang manis. Kami akan dinikmati oleh orang. Kami akan dikecap oleh orang. Dan orang akan melihat perbuatan Bapa ketika tanganmu yang luar biasa mengangkat kami dari tempat penghancuran dan menyatakan kemuliaan-Mu. Hamba berdoa kekuatan yang baru mengalir kepada setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Be strong right now. Engkau akan melihat pada waktunya ketika engkau mengalami, mengecap kebaikan Allah. Engkau akan melihat kemanisan
daripada Tuhan. Dan orang akan melihat itu juga. Hamba berdoa kekuatan yang baru dialirkan. Setiap kami keluarga demi keluarga mengalami pemulihan, kekuatan, mujizat bagi yang sakit, pemulihan bagi setiap kami, kekuatan yang baru. Kami bersedia kalau memang harus melewati supaya kami mengalami. Karena kami tahu Engkau akan membuat hidup kami manis dan indah. Dan kami akan tahu rasanya mengikut Tuhan bukan dengan kata orang, tapi mengalami Engkau, mengecap Engkau. Seumur hidup kami melihat keindahan, kemanisan di dalam Engkau. Kami menerima berkat daripada Bapa. Terima berkat daripada Bapa. Cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus. Mulai hari ini esok sampai Yesus datang menjemput Anda dan saya, seisi keluargamu, orang-orang yang Engkau cintai, bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Di dalam nama Yesus. Amen. Bapak Ibu, terima kasih buat waktu yang telah diberikan. Dan jangan lupa kita akan selalu ada di hari Selasa dan Jumat jam 6 teng. Mohon doa buat kami supaya terus diberikan kekuatan dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang sudah menuliskan permohonan doa di live chat, jangan lupa menghubungi kami di WhatsApp yang tertulis atau klik di deskripsi di bawah di kolom komen. Anda langsung terhubung dan ada biodata yang akan diisi dan kami akan menelpon Anda. Kami akan mengirimkan doa buat Anda secara pribadi, saudara ya. Dan saya percaya Tuhan yang akan menjawab doa kita. Terima kasih untuk subscribe-nya bagi yang belum subscribe, untuk like-nya, thank you so much, dan untuk komentar-komentar di bawah yang menguatkan orang-orang yang lain yang membacanya. Tuhan kiranya memberkati dan maju terus. Dan jangan lupa kita juga akan bertemu dalam ibadah di malam hari. Hanya jangan lupa untuk pencet lonceng supaya notifikasi kalau sometimes ada ibadah yang on the spot, saudara ya. Baik itu malam hari Selasa, Kamis, untuk kami ada revival maupun healing worship. Kami akan mengumumkan, tapi kalau tidak sempat diumumkan, Anda bisa mengikuti karena ada infonya yang akan diberikan. Thank you so much, dan jangan lupa kita akan bertemu juga dalam Zoom. Anda yang ingin mendaftar menjadi bagian dalam JC Ministry, jangan lupa mengirimkan data, nama, dan nomor telepon. Kami akan menginfokan kapan kami akan Zoom untuk Miracle Prayer, KKR kesembuhan ilahi, bukan hanya sakit jasmani, sakit jiwani, dan juga segala pergumulan kita akan berdoa bersama, akan doa pengurapan, akan doa juga ada yang sakit, ada yang ngalamin terikat, kita akan doa bersama, dan juga akan ada perjamuan kudus pada malam hari. Kita akan infokan dan sampai bertemu, never giving up. Jangan lupa pada hari Minggu jam 7 malam akan ada Family Sunday. Saya dan suami akan melayani di YouTube channel Jack and Selassie Official. I see you again and God bless you. Have a great weekend. Sampai bertemu pada hari Minggu. God bless.